Di pedalaman Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terhampar kekayaan budaya dan tradisi beraneka ragam. Nutuk Baham merupakan salah satu tradisi adat yang telah ada sejak zaman nenek moyang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bausu, apa kabar kita galanya? Nah, kali ini kita berjumpa lagi di Festival Budaya Nutuk Baham 2024. Agenda ini diadakan oleh masyarakat Kutai Adat Lawas di Desa Kedang Ipil, Kecamatan Kota Bangundaran, yang bermakna sebagai bentuk dari rasa syukur masyarakat akan hasil panen yang berlimpah. Sebagai rasa syukur itu diungkapkan dengan berbagai macam acara yang akan digelar, seperti ada pertunjukan kesenian, kemudian ada permainan tradisional, hingga berwisata air terjun secara bersama-sama. Mari kita jelajahi serunya Festival Budaya Nutuk Baham 2024. Setiap tahun, penduduk desa bersiap untuk upacara Nutuk Baham. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur kepada alam dalam rangka merayakan keberhasilan panen. Nyatakan dibuka. Iya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Beberapa acara menarik disuguhkan kepada para pengunjung, seperti tarian tradisi, olahraga tradisional, dan juga pengunjung diajak berwisata ke air terjun Desa Kedang Ipil. Bersama-sama banyak sekali rangkaian acara. Tepuk tangan yang meriah menyambut satu persatu penampilan yang memukau dari para peserta festival. Setiap seni yang disuguhkan memberikan kesan takjub akan keindahan dan keberagaman budaya. Nah, pada awal mulanya Nutuk Baham ini kan dilaksanakan oleh kelompok ladang masing-masing, tetapi saling mengunjungi antara kelompok ladang, saling mengunjungi, saling bahu-membahu. Tetap seperti ini, tapi di masing-masing kelompok ladang. Begitu di sini kelompok ini melaksanakan, yang kelompok sini datangi, kelompok sini melaksanakan, kelompok sini datangi, kelompok sini datangi. Akhirnya bergiliran gitu melaksanakan Nutuk Baham itu. Itu asal tradisinya gitu awalnya. Nah, sehingga pada tahun dengan perkembangan ini pada tahun 2014 kita musyawarah. Nah, kita musyawarah pada akhir tahun 2014. Nah, bagaimana saya bilang ngusul ke Pak Kades, kita kumpulkan di kampung saja Nutuk Bahamnya. Kita coba adakan event, siapa tahunya nanti ini bisa menarik pengunjung wisata. Nah, akhirnya kita satukanlah di kampung pada tahun 2014 itu kesepakatan kita. Akhirnya Pak, begitu musim tahun 2015, begitu panen 2015, kita laksanakan di kampung. Nah, itu asal mulanya kita melaksanakan di kampung ini. Kenapa Kedang Ipil ini masih bertahan sampai hari ini? Karena pada masa lalu Kedang Ipil ini relatif terisolir dari dunia luar, sehingga pengaruh atau penetrasi dunia luar terhadap sistem kepercayaan ini relatif sedikit, sehingga bisa kita lihat, bisa kita amati, bisa kita teliti sampai hari ini keberadaannya. Nah, sehingga salah satu tradisinya adalah Nutuk Baham yang ada ini, yang kita laksanakan sekarang. Nah, ini kan sebenarnya sudah diwariskan oleh nenek moyang dari dulu sampai sekarang. Sehingga kita dari dulu sampai sekarang itu masih mempertahankan dari ratusan tahun lalu sampai sekarang. Nutuk Baham ini masih kita pertahankan dan masih kita laksanakan gitu.
Karena kenapa begitu? Karena adat perladangan itu masih ada. Nah, kita masih mengenal adat perladangan gitu kan. Nah, sehingga dengan adanya itu ya Nutuk Baham tetap harus dilaksanakan gitu. Adalah merupakan salah satu tradisi. Nutuk Baham sebagaimana juga tradisi ini ada di hampir seluruh masyarakat tradisional Kalimantan dengan nama-nama yang berbeda, dengan varian-varian. Salah satunya yang ada di Kutai Adat Lawas, yang ada di Kadang Ipil ini adalah Nutuk Baham. Di mana Nutuk Baham ini adalah tradisi prapanen, ya, di mana masyarakat Kutai Adat Lawas itu memanen padi ketan yang setengah matang, ya. Padi ketan yang setengah matang itu dipanen, kemudian disangrai, kemudian ditumbuk dan dijadikan penganan. Persiapan ini melibatkan banyak hal, dari mempersiapkan alat-alat hingga bahan-bahan alami yang digunakan dalam upacara. Proses yang dilakukan adalah Mantuyi mengangkat rendaman padi ketan dari sungai atau tempat rendaman. Proses menyangrai padi ketan yang telah diangkat dari sungai. Ngangkal, proses menumbuk padi ketan yang sudah disangrai menggunakan alu dan lesung. Menampi, proses memisahkan beras ketan dengan dedak, proses menumbuk ulang beras ketan yang sudah dipisahkan dari kulitnya. Caro, proses menampi ulang yang menyimpan beras ketan untuk disiapkan pada ritual mamang. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan secara gotong royong dan tidak berhenti 24 jam selama 3 hari 3 malam. Pada hari terakhir akan diadakan ritual mamang dan beseperah, di mana beras ketan dibuat menjadi kue ketan atau wajik atau bongkal baham. Dengan cara yang disiram dengan air panas, lalu diaduk, kemudian dicampur dengan gula merah dan parutan kelapa. Lalu diaduk lagi sampai jadi kue ketan. Kue ketan akan dibacakan doa terlebih dahulu sebelum disantap bersama oleh semua warga yang hadir dalam acara tersebut. Nah, yang jadi yang fenomenalnya ditumbuknya 24 jam tanpa berhenti. Saya menanyakan bahwa ketika apa nih orangnya bertahan bisa Pak digilir ketika apa nih Pak, inisiatif seorang. Nah, dari inisiatif seorang, partisipasi seorang ini berarti kan di sini budaya tanggung jawab, kebersamaan, gotong royongnya, kekeluargaannya itu sudah dari situ sudah kelihatan. Itu tidak perlu diatur, tapi mereka sudah mengatur seorang, artinya sudah biasa. Nah, ini budaya ini yang memang kalau dari pemerintah daerah kita memang perlu harus sama-sama kita jaga lah, kita melestarikan, dan alhamdulillah walaupun sudah disertifikasikan tapi tetap mengawal terus supaya budaya adat ini, khusus yang ada di Kadang Ipil ini bisa tetap bertahan sampai anak cucu. Dari Dinas Pendidikan khusus Pemerintah Kutai Kartanegara tentu memberikan support dana dan pembinaan terhadap kegiatan tersebut. Potensi-potensi yang ada pada desa Kadang Ipil khususnya, tentu saja dengan keadaan alam yang bagus, kemudian ada air terjun yang sudah banyak dikenal orang, tinggal menunggu kita perbaikan infrastruktur yang kami butuhkan, hingga akses masyarakat luar ingin berwisata ke desa Kadang Ipil lebih antusias, lebih mudah. Kira-kira nih Bu, untuk festival budaya seperti ini, Nutuk Baham, kira-kira ada hal unik apa nih yang Ibu temukan sebagai pecinta pariwisata yang ada di Kaltim khususnya, atau ada kesamaan dengan wisata, tempat-tempat wisata atau festival yang berunsur tradisi dari daerah lainnya yang ada di Kaltim? Kira-kira ada hal unik atau ada kesamaan tentang ini, festival ini? Sebetulnya Kadang Ipil punya keunikan tersendiri ya, karena dia campuran antara Melayu sama Dayak gitu. Ritual adatnya itu mirip dengan suku Dayak Benua, Belian, kayak Belian gitu. Nah kalau
Kedang Ipil sendiri itu lebih condong ke Melayu Kutai gitu, nah Kutai. Jadi kalau dibilang ada kesamaan sih nggak ada sih, mereka punya keistimewaan sendiri. Itu turis-turis mancanegara atau turis-turis yang high class, yang kelas atas itu lebih suka, maupun nasional ya, dia tuh lebih suka acara-acara yang benar-benar adat dan original. Mereka maunya lihat yang Nutuh Baham, mau lihat ritual adatnya ngapain aja. Mereka mau lihat nilai-nilai kearifan lokal mereka orang sini terhadap bagaimana mereka memperlakukan padi, bagaimana memperlakukan semua proses-proses itu. Nah, itu yang membuat orang-orang mancanegara atau orang-orang di level atas itu lebih suka. Ya, baik, kali ini saya sedang bersama salah satu peserta dari Kedang Ipil sendiri. Baik, dengan siapa Kak? Nama saya Nova. Kami ini teman-teman saya. Kami asli dari Kedang Ipil. Dan kami sangat senang berpartisipasi dalam acara ini, khususnya Nutuh Baham yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya ya. Oh, kalau boleh tahu tadi penampilan yang dibawakan atau tarian yang dibawakan apa ini Kak? Tentang apa ini Kak tarian? Ini tentang Onjon Anak. Tadi ini anggap saja ini anaknya ya. Oke, ini sebagai anaknya gitu. Iya. Oke. Dari Desa Kedang Ipil sendiri mempercayai, maksudnya selalu melestarikan ini. Onjon Anak. Onjon Anak itu anaknya dimasukkan dalam ayun, terus kakinya menyentuh dada, ditekuk ke kakinya. Itu supaya anak itu tidur nyenyak, tidak ada yang mengganggu, atau jadi orang tua yang ingin berkegiatan, kan ibu rumah tangga itu pasti banyak pekerjaannya ya. Nah, jadi orang tua bisa meninggalkannya. Jadi anak itu tinggal di ayun saja, dia akan tidur pulas. Ya, baik, kali ini saya sedang bersama dengan pengunjung atau warga lokal. Bagaimana nih Kak untuk acara Nutuh Baham untuk kesekian kalinya diadakan di Desa Kedang Ipil? Tanggapannya dengan adanya festival ini, yang pertama khususnya untuk warga di sini, kami merasa rasanya tuh masyarakat di luar sana yang datang pengunjung itu antusias mengunjungi kami di sini. Karena yang pertama juga dibantu oleh ekonominya kami di sini. Terus kami juga merasa dikunjungi seperti ini, kan kami jauh nih dari kota ya. Tapi orang-orang datang ke tempat kami, berarti ada apa di Kedang Ipil ini? Memang pertama itu kan katanya karena keramahannya di sini. Kemudian tradisinya di sini, katanya kan seperti itu. Nah, harapannya untuk ke depan, khususnya untuk Nutuh Baham ini, festival Nutuh Baham ini yang ada di Desa Kedang Ipil, masyarakat suku Kutai Adat Lawas, semoga lah bisa berjalan lebih lanjut, bahkan untuk kedepannya kita bisa lebih maju. Kemudian untuk dari segi kebudayaannya juga dengan adanya seperti ini, kami bisa menjaganya, melestarikannya, dan ini adalah sebagai motivasi untuk anak muda supaya mereka juga terbuka hatinya untuk menjaga kelestarian yang ada di sini. Nah, kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pengunjung yang sudah datang ke sini. Memang anggapannya adalah jauh dari kota, tapi ternyata mereka sampai ke sini, kami tidak tahu, tapi dari raut wajah mukanya sangat senang. Harapannya juga senang di hati ya. Begitu ya. Nutuh Baham bukan hanya sebuah upacara, tetapi juga bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tradisi ini mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan rasa syukur. Mempertahankan budaya suku pedalaman Kutai Kartanegara menjadi tanggung jawab bersama. Berbagai kegiatan konservasi budaya, dokumentasi tradisi, dan revitalisasi adat istiadat dilakukan untuk melestarikan warisan berharga ini.